Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Seiring berjalannya waktu, gelombang energi dari tempat itu menjadi semakin padat. Udara di sekitar tampak bergetar, seakan semesta menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang berlangsung. Satu demi satu, para eksistensi tertinggi di alam semesta asli mulai bermunculan. Mereka datang bukan hanya karena penasaran, tapi juga karena kehormatan, sejarah, dan kekuatan yang sedang lahir di depan mata mereka. Di antara mereka ada inkarnasi kekuatan leluhur Origin, pemimpin kota primal, dan Raja Senyan. Masing-masing berdiri angkuh dengan aura yang membuat ruang dan waktu gentar. Semuanya hadir untuk menyaksikan satu peristiwa penting, kelahiran seorang dewa sejati ruang hampa. Dari kejauhan, dua sosok familiar melangkah dengan cepat. Salah satu dari mereka bermata tajam, tubuh dipenuhi petir. Lo Feng menoleh dan tersenyum. Ia segera terbang mendekat. Kakak pertama, kakak kedua, itu adalah Hong dan Lei Shen, dua saudara seperjuangannya sejak masih di bumi. Tempat asal mereka bertiga, yang kini telah menjadi kenangan jauh di tengah ratusan miliar galaksi. Begitu Susanke menembus alam, apakah ia akan menghadapi samsara? Tanya Hong dengan nada khawatir. Lo Feng mengangguk perlahan, tatapannya menerawang ke arah semesta mini yang terus mengambang di depan mereka. Ya, setelah seseorang menembus dewa sejati ruang hampa, dia hanya punya waktu 1 tahun untuk menghadapi samsara. Saat itulah suara lain memanggilnya. Sosok muda bergegas datang bersama seorang pria parubaya dan seorang wanita elegan. Itu adalah adiknya Luoha dan orang tua mereka, Luo Honggu dan Gong Xinglan, yang kini tinggal di bawah perlindungan Simo. Susanke adalah gurumu dan kami akan menyaksikan tantangan samsaranya bersama, kata ayah Lo Feng dengan suara tenang. Lo Feng hanya mengangguk, matanya masih terpaku pada semesta mini di depan sana. Alam semesta itu mengembang selama lebih dari 30 hari, hingga akhirnya berhenti di diameter 7,2 miliar tahun cahaya. Seketika, seluruh langit bergetar. Dari tengah-tengah semesta itu, muncullah sosok tua berambut putih, mengenakan jubah sederhana. Lo Feng terbang mendekatinya sendirian. Guru, sapa Lo Feng dengan hormat. Sudah cukup lama aku berada di alam semesta asli, ujar sang guru dengan suara berat. Kini waktunya untuk kembali. Ada keheningan sesaat. Apakah kau ingin menghadapi samsara sekarang? Tanya Lo Feng perlahan. Susanke mengangguk. Ya, sekarang. Kalau begitu, bagaimana kita akan bertemu lagi di masa depan? Tanya Lo Feng. Sang guru menatap muridnya dengan senyum samar. Kalau sudah waktunya bertemu, kita pasti bertemu. Ia menepuk bahu Lo Feng dan menatapnya penuh makna. Menjadikanmu sebagai muridku adalah pencapaian terbesarku selama lebih dari 1 era reinkarnasi di sini. Tapi ingat, seorang murid biasa bergantung pada gurunya, sedangkan murid sejati hanya butuh sedikit bantuan. Apapun yang kau raih, semuanya akan bergantung pada usahamu sendiri. Lo Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan gegabah, kata sang guru lagi. Balas dendam itu penting, tapi hanya ketika waktunya sudah tepat. Kalau kau mencoba saat belum siap, kehancuranmu tak terhindarkan. Aku punya kesabaran, guru. Aku akan menunggu, jawab Lo Feng. Susanke menoleh sebentar ke arah kerumunan makhluk kuat, lalu terbang ke arah saluran samsara, sebuah lorong misterius di sektor puncak miring, tempat makhluk akan meninggalkan alam semesta ini dan bereinkarnasi di tanah asal. Lo Feng menatap sosok gurunya hingga menghilang dalam cahaya. Waktu berlalu.
lalu, di tanah asal di dalam kota Huyang, Lo Feng duduk sendirian di atas batu besar di puncak gunung. Ia menatap cakrawala dengan mata penuh pemikiran. Satu tangan memegang kendi minuman, tapi ia bahkan belum meneguknya. Dari kejauhan, Morosa datang terbang dengan wajah cemas. "Tuan, Anda tampak lesu hari ini. Apa yang Anda pikirkan?" Lo Feng hanya menggeleng pelan. "Beberapa musuh yang kuat," ujarnya lirih. "Siapa musuh Anda?" tanya Morosa penasaran. "Bisa saya bantu?" Lo Feng menoleh ke arahnya. Meskipun Morosa adalah makhluk yang luar biasa dan akan tumbuh jauh melampaui kerajaan Si, ia belum bisa dijadikan tumpuan dalam waktu dekat. "Jika aku butuh bantuanmu, aku akan bilang, tapi sekarang ini tugasku." "Baik, tapi kalau waktunya tiba, izinkan aku memakan mayat mereka." Morosa menyeringai kecil. Lo Feng tersenyum tipis. "Jangan khawatir, akan kuberikan padamu." Beberapa saat kemudian, Morosa kembali dengan kabar. "Tuan, ada pesan dari Mo Limeng. Ia ingin berkunjung, disampaikan melalui Mo Yu Qingyan." Lo Feng tampak terkejut. Konon ayah Qingyan, Mo Yuhu, kini bekerja di rumah kota sebagai pejabat. Itu sebabnya dia bisa menghubungi kita. Lo Feng mengangguk. "Biarkan Mo Limeng datang." Tak lama, dua sosok tiba. Mo Limeng dengan senyum hangat dan Dia Rongqi yang langsung berlutut. "Terima kasih atas pembalasan dendam untuk ayahku, Isa Dia Rongqi. Silahkan duduk," kata Lo Feng. Setelah basa-basi ringan, Mo Limeng mulai bicara serius. "Aku dengar Anda menghabisi pemimpin ular piton darah. Itu tindakan yang sangat luar biasa." "Masalah kecil saja," jawab Lo Feng santai. "Bagi kami bukan masalah kecil. Pasukan kegelapan itu tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa dibasmi sepenuhnya. Jika terlalu ditekan, mereka bisa bergabung dengan kerajaan Si." Lo Feng mengangguk pelan. Ia tahu betapa kacaunya dunia ini. Keseimbangan antara kekuatan adalah satu-satunya jalan bertahan. Lalu, Mo Limeng menunduk sedikit dan berbicara lebih pelan. "Saudara Luohe, aku ingin menanyakan satu hal. Jika rumah kota memberikan hadiah yang layak, bersediakah Anda menghabisi Sui Yun, pemimpin pasukan kerajaan Si?" Lo Feng menatapnya lurus. "Sui Yun sangat kuat, bahkan Mo Li Xiao, komandan besar kalian, tidak bisa menghadapinya." "Benar, itu sebabnya kami mencari bantuan." "Berapa bayarannya?" tanya Lo Feng langsung. Mo Limeng terkejut tapi menjawab, "Paviliun angin api menawarkan 1 juta pasir kosmik. Kami bisa menambahkan 1 juta lagi." Lo Feng menggeleng. "Terlalu sedikit untuk musuh sebesar Sui Yun. Aku butuh 5 juta tambahan." Mo Limeng terdiam. "Kalau begitu cari dia dulu," ujar Lo Feng. "Kalau kalian bisa menemukannya, kita baru bisa bicara soal harga." Mo Limeng mengaktifkan token transmisi dan mengirim pesan yang ia terima dari pemimpin ular piton darah sebelum kematiannya. Dalam sekejap, pesan itu muncul dalam benak Lo Feng. Isinya singkat namun cukup provokatif. "Harta karun rahasia aliran mekanik milik Lo He. Nilainya lebih dari 5 juta pasir kosmik." Lo Feng tertawa kecil. Suaranya merendah namun jelas terdengar. "5 juta pasir kosmik. Aku bahkan tidak tahu harta karunku semahal itu." Mo Limeng hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekedar candaan. Nilai sebesar itu cukup untuk membuat para pembunuh bayaran dari seluruh penjuru tanah asal berebut datang ke kota Huyang demi menargetkan Lo Feng. "Saudara Luohe," kata Mo Limeng, nadanya kini lebih serius. "Anda tahu, kekayaan semacam itu bisa memancing perhatian makhluk-makhluk kuat dari wilayah lain. Beberapa mungkin benar-benar akan datang untuk mencoba mencurinya darimu." Lo Feng memandang ke luar jendela, menatap langit malam kota Huyang yang diterangi cahaya bintang buatan. Apakah mereka akan percaya begitu saja? "Mungkin tidak semua," jawab Mo Limeng, "tapi cukup satu yang percaya dan itu bisa jadi awal kekacauan. Di tanah asal, rumor adalah senjata mematikan." Lo Feng tersenyum kecil, tapi di balik senyumnya tersimpan satu harapan yang tidak ia sembunyikan. "Kalau mereka datang, itu lebih baik." Mo Limeng mengerutkan alis. "Apakah kau ingin mereka datang?"
Tentu, ujar Lo Feng, kalau mereka cukup bodoh untuk mencoba, aku akan mengambil milik mereka. Kekayaan mereka akan menjadi milikku. Kini, Mo Limeng benar-benar memahami satu hal. Lo He bukanlah prajurit biasa. Ia adalah pemburu, dan kini ia sedang menunggu mangsa datang sendiri ke perangkapnya. Ia berdiri dan membungkuk hormat. Kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama lagi nanti, saudara Lo He. Kapan saja, jawab Lo Feng dan mengangkat kendi minumnya. Saat Mo Limeng dan pengawalnya pergi meninggalkan rumah batu besar itu, Lo Feng menatap langit sekali lagi. Di benaknya satu nama terus terngiang. Itu Sui Yun, pemimpin pasukan kerajaan Xi. Target yang sulit tapi bukan mustahil. Di balik pegunungan kuno yang menjulang, sebuah suku pernah berkembang pesat. Namun hari itu keheningan menyelimuti tanah mereka. Puluhan ribu makhluk suku itu terbaring tak bernyawa. Tiba-tiba dari tubuh-tubuh yang membeku itu keluar sinar samar esensi kehidupan yang berkumpul dan menyatu di udara, menciptakan wujud berjubah abu-abu. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan tudung. Dasar lemah, gumamnya dengan suara berat. Pikiran mereka terlalu rapuh. Garis keturunanku telah melahap kesadaran mereka tanpa mereka sadari. Tak satu pun yang bisa melawan. Sosok itu menggelengkan kepalanya perlahan. Miliaran dewa sejati yang lemah seperti ini tak berarti. Aku butuh sumber daya sejati. Darah esensi binatang eksotis tingkat kekacauan primal itu baru berguna. Menjadi penguasa kekacauan primal melalui garis keturunan, jalan ini memang kejam. Garis keturunan kuat pada awalnya, namun semakin tinggi tingkat kultivasi, sumber daya yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Di tanah asal, batas umum bagi mereka yang mengandalkan darah warisan adalah alam kekacauan primal. Melampaui batas itu menjadi overlord, membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan dan keberuntungan. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya, sebuah perintah karma muncul. Lo He dari kota Huyang, prefektur Jiujiang, sebuah nama muncul. Dia menghabisi pemimpin kekuatan gelap Muyang dari asosiasi Piton Darah dan menguasai 2 artefak mekanik bernilai lebih dari 6,5 juta pasir kosmik. Sekilas ketertarikan menyelip di benaknya. Serangan mendadak dan pembunuhan adalah keahlianku. Tidak banyak dewa sejati abadi yang bisa lolos dariku. Tanpa suara, sosok itu menghilang, menyatu dengan langit dan bumi, menembus kekosongan menuju kota Huyang. Di tempatnya berdiri tadi, puluhan ribu jasad telah menjadi debu. Sementara itu, di dalam kota besar yang megah, suasana jauh berbeda. Lo Feng tengah bersiap menuju pertemuan. Saudara Sang, apakah kau punya waktu? Tanya Lo Feng melalui pesan suara. Mari bertemu di restoran alam api. Aku yang mentraktir. Untukmu saudara Lo He yang menghabisi pemimpin Piton Darah. Tentu saja aku punya waktu, jawab Sang Tianyang sambil tertawa ringan. Aku berangkat sekarang. Di dalam perahu terbang pribadi, Lo Feng ditemani oleh 2 pelayannya. Morosa dengan nada datar bertanya, Tuan, Sang Tianyang hanyalah dewa sejati abadi biasa. Mengapa Anda begitu menghormatinya? Persahabatan bukan ditentukan oleh kekuatan semata, jawab Lo Feng. Sang Tianyang pernah membimbingku dalam pemurnian artefak dan tak pernah pelit berbagi ilmu. Kalau dia membantumu, itu keberuntungannya, saut Morosa dengan cuek. King Yan di sisi lain diam-diam memperhatikan. Ia tahu betapa kuatnya tuannya dan juga tahu betapa rendah hatinya. Di dunia tempat kekuatan adalah segalanya, sikap seperti itu sangat jarang ditemukan. King Yan, panggil Lo Feng tiba-tiba. Ku dengar ayahmu Mo Yuhu sekarang bekerja di rumah wali kota. Benar Tuan, ayah menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan Anda. Ia juga telah mengirim kakakku ke Klan Shu dan adikku ke Sekte Api Surgawi. Bahkan kakakku sekarang adalah murid dari Dewa Sejati Abadi Suyo. Lo Feng mengangguk puas. Ia tahu betul bahwa dampak dari satu aksinya menghabisi pemimpin kekuatan gelap telah mengubah takdir satu keluarga secara keseluruhan. Ayahmu punya pandangan jauh ke depan, ucapnya. Mengirim anak-anaknya ke 2 kekuatan besar di kota adalah keputusan yang bijak. Di pintu restoran terkenal, sosok besar menyambut dengan senyum sumringah. Itu jagal hitam,
Pemilik restoran yang dulunya harus membayar upeti ke Asosiasi Piton Darah kini berdiri bebas. Yang mulia, serunya saat melihat Lo Feng. Selamat datang, semua ini berkat Anda. Mereka telah hancur dan dua kekuatan gelap lainnya malah membebaskan restoran alam api dari upeti juga. Mereka takut padamu, Yang mulia. Dua kekuatan itu adalah Menara Seribu Gunung dan Aliansi Enam Raja. Mereka tahu apa yang baik untuk mereka, gumam Lo Feng sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Sang Tianyang muncul. Saudara Luohe, kau lebih lambat dariku. Ayo kita masuk, jagal hitam, siapkan makanan dan anggur terbaikmu. Di dalam ruangan pribadi restoran, percakapan dua tokoh besar dimulai. Saudara Luohe, kata Sang Tianyang sambil menyesap anggur, kau sekarang adalah bagian dari kekuatan penggerak kota ini. Banyak yang ingin menjalin hubungan denganmu. Namun aku tidak terikat pada siapapun, jawab Lo Feng santai. Dan aku tidak tertarik pada tawaran biasa. Tapi hari ini aku mengundangmu bukan untuk bicara politik, kata Lo Feng sambil menatap serius. Aku menghadapi hambatan dalam pemurnian tubuhku, terutama di fase kedua diagram kekuatan agung kekacauan primal. Mendengar itu, mata Sang Tianyang langsung berbinar. Akhirnya pertanyaan yang menarik. Pemurnian tubuh memang bagian dari seni pemurnian artefak. Mari kita bahas. Percakapan mereka pun mengalir dalam bahasa hukum, energi, dan pemahaman materi. Di luar, kota Huyang tampak damai, namun di kejauhan, sosok berjubah abu-abu mendekat perlahan, tanpa suara, tanpa jejak. Seseorang sedang berburu, dan buruannya adalah Luohe. Lo Feng dengan mata yang bersinar penuh keyakinan tersenyum setelah menelan satu suapan kecil hidangan spiritual. Kurasa aku sudah benar-benar memahami teorinya, ujarnya. Selanjutnya tinggal praktik. Sang Tianyang, sang ahli pemurnian artefak dari kota Huyang, mengangguk sambil tertawa ringan. Teori adalah fondasi, tetapi praktiklah yang menunjukkan kekuatan sejati. Saudara Luohe, penyempurnaan tubuh tidak sekompleks pemurnian artefak. Bahkan jika gagal, kau masih bisa memperbaikinya. Ia menyesap arak sebelum melanjutkan. Kalau tubuh dewa rusak bisa dipulihkan, tapi artefak sekali hancur habis sudah. Lo Feng tertawa setuju sepenuhnya. Kalau pemurnian tubuh sesulit pemurnian artefak, mungkin jalur kultivasi tubuh tak akan sepopuler ini. Mereka saling memahami. Di dunia yang menjunjung kekuatan, pemurnian tubuh adalah jalan cepat tapi tetap berbahaya. Sementara pemurnian artefak hanya bernilai jika kau cukup kuat untuk mempertahankan hasil karyamu. Tiba-tiba, suara memanggil dari luar dapur restoran. Soyi, Soyi. Begitu keluar, Soyi mendapati seseorang yang tak asing lagi berdiri di sana. Soyun, gumam Soyi sedikit terkejut. Soyun saudaranya berdiri dengan wajah berseri dan aura yang berbeda. Aku menembus batas. Soyi, sekarang aku adalah dewa sejati ruang hampa. Hebat sekali, seru Soyi dengan tulus. Akhirnya juga setelah sekian lama di kota Huyang, aku berhasil karena bantuan nona muda dari keluarga Tiarong, jelas Soyun. Penyempurnaan garis keturunanku sukses berkat sumber daya yang ia berikan. Ia menatap adiknya penuh semangat. Kita berdua punya bakat luar biasa sejak di suku. Sekarang aku sudah menjadi dewa sejati ruang hampa. Sebentar lagi aku bisa bergabung ke kekuatan besar dan menarikmu juga. Soyi menggeleng pelan. Aku baik-baik saja di sini. Guru sangat baik padaku dan aku menyukai jalan ini. Soyun mendengus ringan. Memasak, sampai kapan kau bisa kumpulkan pasir kekacauan dengan jadi juru masak? Ia berbalik, tunggu saja, kalau aku sudah punya cukup kekuatan, aku akan menarikmu. Meski kau keras kepala sekarang, kau akan mengerti nanti. Soyi memandang kepergian saudaranya dengan perasaan campur aduk. Tak lama si jagal hitam gurunya muncul di sampingnya. Kakakmu tidak salah, ujar sang master. Mengumpulkan sumber daya dari memasak itu lambat. Jika ingin cepat, ikuti dia.
Tapi dia selalu gegabah, jawab Soyun pelan. Satu langkah salah bisa binasa. Ia menunduk sejenak lalu mengangkat wajah penuh keyakinan. Aku lebih suka tetap di sini. Memasak juga bagian dari jalan kultivasi. Ia memiliki kekuatan ilahi dan kehendak spiritual, dan aku merasa nyaman menjalaninya. Si jagal hitam tersenyum lebar, menepuk bahu muridnya. Kalau begitu, teruskan. Aku akan mengajarimu sepenuh hatiku. Dari pavilion di atas bukit, Lo Feng dan Sang Tian yang menyaksikan semua itu dengan tenang. Dunia ini keras, kata San Tian yang lirih. Banyak yang mempertaruhkan nyawa demi satu peluang. Soyun beruntung bisa menerobos sekali jalan. Tapi Soyi juga luar biasa, jawab Lo Feng. Dia menguasai dasar-dasar seni kuliner jagal hitam dengan cepat. Tidak semua punya ketenangan seperti itu. San Tian-nya mengangguk setuju. Dulu aku akan lebih mengagumi Soyun, tapi sekarang aku lebih hormat pada Soyi. Lo Feng tersenyum. Ia tahu betul bahwa keserakahan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Jalan kultivasi menolak keserakahan. Ya, San Tian yang menatap kosong ke langit. Mudah diucapkan, tapi berapa banyak tokoh besar yang jatuh karena itu. Beberapa kesalahan tak bisa ditarik kembali. Setelah meninggalkan restoran Am Api, Lo Feng pergi ke pavilion angin api dan membeli bahan untuk penyempurnaan tubuh kedua. Untungnya penyempurnaan pertama aku butuh 100.000 pasir kosmik. Kali ini 700.000, pikirnya dalam hati. Setelah semua disiapkan, ia kembali ke rumah gua bersama Morosa dan Moyu Qingyan. Qingyan, katanya, aku akan berkultivasi tertutup dalam waktu lama. Kau bebas pulang jika ingin. Terima kasih Tuan, jawabnya dengan hormat. Morosa ikut berseru, bagaimana denganku? Apakah boleh keluar juga? Asal tidak membuat masalah, kata Lo Feng sambil tersenyum ringan. Ia pun masuk ke aula bawah tanah, menutup pintu formasi, dan memulai kultivasinya. Saatnya melangkah lebih jauh. Keheningan menyelimuti rumah gua. Dua pelayannya pun meninggalkan tempat itu, masing-masing melanjutkan jalan mereka. Di kedalaman bawah tanah, Lo Feng duduk bersila, dikelilingi materi suci dan aura kekacauan yang murni. Langkah kedua menuju penyempurnaan tubuh dewa pun dimulai. Membagongkan.